Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Chapter 1205, semua orang di sini. Sima Jinci telah mengundurkan diri untuk berada di sisi Tang Wulin setiap saat. Sima Jinci dan Aruheng keduanya sangat terkejut saat tiba di dunia bawah tanah Sekte Tang. Sekte Tang memiliki tempat seperti itu. Itu tepat di bawah surga Do City. Pemerintah tidak punya firasat sama sekali. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Jika Sekte Tang ingin menghancurkan sebuah kota, saya khawatir itu akan lebih mudah daripada menghancurkan kota Shrek, kan? Aruheng benar-benar dikejutkan oleh dunia bawah tanah Sekte Tang. Tang Wulin berbicara dengan suara yang dalam, kakak senior murid Sima, dunia bawah tanah dari Sekte Tang harus dirahasiakan. Anda tidak boleh memberitahu bahkan jika itu saudara kita dari tentara Dewa Darah. Ini adalah rahasia terbesar Sekte Tang. Oh, ada hal lain yang lupa saya sebutkan. Douluo Asmara dan Blood One telah menyerahkan jabatan guru Sekte Tang kepada saya. Sima Jinci dan Aruheng saling memandang dengan kaget. Mereka sangat menyadari maknanya. Mereka tahu status Tang Sekte karena itu adalah salah satu dari 4 pilar besar tentara Dewa Darah. Dibandingkan dengan Pagoda Roh, Sekte Tang tetap rendah hati. Selama ribuan tahun, bisnis utamanya difokuskan pada pengembangan dan pembuatan perangkat jiwa untuk rezeki. Sekte Tang memiliki sejarah yang lebih panjang daripada Pagoda Roh. Selain itu, Sekte Tang memiliki hubungan dekat dengan Akademi Shrek. Namun, Sekte Tang yang berprofil rendah tetap sederhana. Jadi, tidak ada yang tahu berapa banyak rahasia batin yang dimiliki Sekte Tang. Ketika markas Sekte Tang dibom, banyak orang mengira bahwa Sekte Tang telah selesai. Setelahnya, bisnis Sekte Tang menyusut begitu banyak sehingga tidak lagi mencolok. Siapa yang mengira bahwa Sekte Tang memiliki dunia bawah tanah seperti itu? Seseorang seharusnya tidak meremehkan kemampuan sekte veteran ini. Kedalaman rahasia dalamnya melampaui keyakinan. Mereka semua menyadari tujuan Tang Wulin kembali ke surga Do City. Justru untuk kebangkitan Akademi Shrek dalam waktu dekat. Namun, mereka sadar akan sulitnya menghidupkan kembali Shrek. Namun demikian, setelah menyaksikan rahasia batin Sekte Tang yang tak terduga dan menemukan bahwa Tang Wulin sudah menjadi master sekte, mereka merasa cukup yakin bahwa itu mungkin saja terjadi. Tang Wulin menggunakan komunikator jiwanya untuk memberitahu rekan-rekannya untuk menunggunya di gimnasium. Dia membawa Aruheng dan Sima Jinci langsung ke gimnasium. Demi keselamatan semua orang, dia mengundang Light Dark Douluo dan Holy Spirit Douluo untuk menjadi juri sekaligus untuk mengawasi kompetisi. Bagaimanapun, akan sulit bagi mereka untuk mengendalikan diri selama kompetisi di level mereka saat ini. Mereka mungkin secara tidak sengaja melukai orang lain di tengah-tengah kompetisi. Pada saat mereka tiba di gimnasium, Roh Kudus Douluo sudah duduk di kursi dengan mata tertutup seolah-olah sedang bermeditasi. Dia tetap secantik biasanya, tetapi setiap kali dia melihatnya, Tang Wulin sedih karena dia tidak dapat merasakan vitalitas dari Roh Kudus Douluo. Seluruh dirinya membosankan dan tidak bernyawa. Elder Long juga hadir. Dia sedang berbicara dengan Sulizi. Wajah Sulizi berseri-seri sampai pipinya yang tembam sedikit gemetar. Setelah festival Kencan Danau Dewa Laut, Long Yewe secara resmi menerima Sulizi sebagai muridnya dan membimbingnya dalam kultivasinya. Tidak lama kemudian bencana besar terjadi ketika Sulizi kembali dari Pulau Iblis. Kenyataannya, dia tidak menghabiskan banyak waktu belajar dari Elder Long, jadi Sulizi sangat gembira saat bertemu gurunya. Sima Jinci baru saja masuk ke arena kompetisi ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia mengalihkan pandangannya ke arah lain. Di sisi lain, seorang gadis muda duduk bersila. Matanya tertuju padanya. Mata mereka bertemu satu sama lain. Roh Sima Jinci merasakan sensasi menusuk. Pada saat yang sama, dia mengenali gadis itu. Bukankah itu gadis merepotkan yang mengacungkan pedang padanya di tantangan jaringan pertempuran Do Bintang Federal? Apakah dia juga salah satu dari 7 monster Shrek? Awalnya dia agak santai seperti Aruheng, tapi sekarang dia waspada setelah melihat Ye Xinglan. Meskipun dia sudah menjadi judul Douluo, mereka tidak diizinkan memakai armor pertempuran di sesi adu mekanik hari ini. Di sisi lain, gadis itu telah menyadari arti mendalam dari Sword Soul selama pertarungan dengannya sebelumnya. Dia pasti akan lebih kuat sekarang setelah berkultivasi selama ini. Bukan tugas yang mudah untuk menghadapinya.
Jika 7 monster Shrek yang lain berada pada levelnya, maka pertempuran 3 melawan 6 hari ini tidak akan dimenangkan dengan mudah. Setelah melihat kedatangan mereka, Yue Zhenyu, Yuanen Yehui, Ye Xinglan, Su Xiaoyan, dan Xie Xie berjalan ke arah mereka. Su Lizhi bergabung setelah menyelesaikan percakapannya dengan Elder Long. Xie Xie maju lebih dulu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara setelah melihat Aruheng yang tinggi dan kekar. Kekuatan Lord, kamu benar-benar besar. Rasanya lebih stres melihat Anda secara langsung daripada di Stardew Battle Network. Hehe, Aruheng terkekeh sambil mengangkat lengan kanannya untuk memamerkan otot-ototnya yang menggembung. Tatapan Ye Xinglan tetap tertuju pada Sima Jinci. Kita bertemu lagi, tolong bimbing saya nanti. Sima Jinci berbicara, gadis kecil, sepertinya pemahamanmu tentang Sword Soul cukup mengesankan. Sungguh disayangkan bahwa perbedaan antara Anda dan saya tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat. Ye Xinglan tidak berbicara lebih jauh tetapi menutup matanya. Aura tajam yang dia lepaskan sebelumnya telah lenyap saat ini. Sima Jinci mengalihkan pandangannya. Itu pedang tersembunyi. Sungguh mengesankan. Gadis kecil itu benar-benar luar biasa. Semuanya sudah di sini, mari kita mulai. Suara Elder Long terdengar. Saat ini, Aruheng dan Sima Jinci baru saja memperhatikannya. Tatapan mereka tertuju pada Elder Long dan tubuh mereka bergetar ringan. Elder Long tampak tua dan gemetar seperti wanita tua biasa. Dia memiliki kulit keriput dan rambut putih. Tidak ada sedikit pun aura mengejutkan yang keluar dari tubuhnya. Aruheng dan Sima Jinci keduanya gelar Douluos, Sabregat Douluo Sima Jinci dan Bodi Douluo Aruheng. Mereka berdua dianggap di antara sedikit orang yang standarnya di luar rekan-rekan mereka. Meskipun mereka tidak bisa melihat aura Elder Long dengan mata mereka, ada ciri-ciri pada tubuh Elder Long yang membuat mereka merasa mereka harus memandangnya bahkan dari jauh. Itu adalah bentuk reaksi telepati. Mereka ketakutan karena Penatua Long tampil begitu biasa sepertinya dia tidak pernah ada di dunia spiritual. Jelas dia memberikan perasaan yang jauh melampaui peringkat spiritual mereka. Mereka tidak akan salah untuk mengidentifikasinya sebagai kekuatan spiritual domain roh. Mereka tentu tidak mengharapkan kehadiran yang maha kuasa di Akademi Shrek atau Sekte Tang. Tang Wulin tidak perlu memperkenalkan Aruheng dan Sima Jinci karena mereka telah mengambil inisiatif untuk membungkuk memberi hormat kepada Elder Long. Kami senang bertemu dengan senior kami. Long Yeiwei menjawab, terima kasih. Kita akan berbicara lebih banyak setelah sesi adu mekanik. Tang Wulin memandang ke arah sekelompok orang. Semua orang di tempat kejadian adalah teman baiknya. Tujuan terpenting dari sesi sparring adalah untuk membiasakan diri satu sama lain sehingga mereka tahu sejauh mana basis kultivasi setiap orang. Sebenarnya, Tang Wulin telah kalah dalam pertarungan dengan Yue Zhenyu sebelumnya. Dia meremehkan peningkatan Yue Zhenyu. Dia tidak berhasil menampilkan kemampuannya yang sebenarnya sekaligus sehingga Yue Zhenyu memanfaatkan skill fusi suci untuk mematahkan keterampilan fusi jiwa darah Tang Wulin. Namun, Tang Wulin tidak akan membuat kesalahan yang sama dua kali. Meskipun ekspresinya tampak tenang saat ini, hatinya terbakar oleh keinginan untuk bertarung. Dia akan menilai sejauh mana pertumbuhan rekan-rekannya melalui pertempuran ini. Kedua sisi jatuh kembali ke kejauhan dengan celah besar yang memisahkan mereka. Light Dark Douluo Long Yeiwei mengambil satu langkah ke depan dan berada di sisi Roh Kudus Douluo. Dia melambaikan tangannya sekali untuk menyalakan perisai pelindung yang menutupi seluruh gimnasium. Selain itu, ada lapisan cahaya hitam dan putih di lapisan luar perisai pelindung. Itu adalah kekuatan gelap terang Elder Long. Soul Land 3 Chapter 1206. Chapter 1206, kompetisi dimulai. Tang Wulin tidak bisa menahan untuk mencuri beberapa pandangan. Dia tidak pernah benar-benar terlibat dalam pertempuran dengan kekuatan gelap terang Elder Long. Namun, dia merasa terstimulasi setelah merasakan wilayah spiritual Elder Long tempo hari. Dalam pertempuran 3 lawan 6, Tang Wulin jelas dirugikan dalam hal jumlah. Namun, Tang Wulin, Aruheng, dan Sima Jinci tidak diragukan lagi lebih kuat berdasarkan kemampuan mereka secara keseluruhan. Menjadi lebih kuat belum tentu memastikan kemenangan dalam pertempuran. Tang Wulin mengerti bahwa kemampuan rekan-rekannya untuk saling melengkapi selama bertahun-tahun bertarung bersama akan lebih efektif. Kedua sisi berdiri kokoh terpisah dengan jarak 200 meter. Mereka menatap lekat-lekat satu sama lain di kejauhan. Konfigurasi Shrek Six Monsters lebih masuk akal karena mereka adalah master jiwa dari berbagai tipe. Yue Zhenyu, Yuanen Yehui, dan Ye Xinglan adalah master jiwa tipe penyerangan.
Di sisi lain, Su Xiaoyan adalah master jiwa tipe kontrol sementara Xie Xie adalah master jiwa tipe agility. Last but not least, Su Lizzie bertindak sebagai master jiwa tipe makanan sistem tambahan. Pengaturan mereka ideal. Sisi Tanggulin terdiri dari 3 master jiwa tipe penyerangan. Tanggulin sendiri akan mengambil tugas tambahan sebagai master jiwa tipe kontrol. Mulai. Pengumuman Elder Long sederhana dan langsung. Dia tidak menawarkan saran apapun selain mengumumkan dimulainya kompetisi. Tanggulin adalah orang pertama yang lari. Dia menggunakan kaki kirinya untuk menginjak tanah dan memicu benturan keras yang sangat mengejutkan. Seluruh orangnya menerkam langsung ke arah Shrek Six Monsters di sisi berlawanan seperti panah emas terbang. Aruheng dan Sima Jinchi sedang berlari secara bersamaan di sisinya. Ketiganya melepaskan jiwa bela diri mereka segera setelah mereka berlari ke depan. 7 cincin jiwa muncul dari tubuh Tanggulin. Cincin jiwa hijau emas dan 2 cincin jiwa oranye emas tampak sangat mencolok dan lebih mengejutkan. Rekan-rekan Tanggulin juga akan memiliki cincin jiwa emas oranye mereka sendiri. Namun, mereka tidak pernah bertarung bersama selama setahun terakhir. Rekan-rekan Tanggulin telah menerobos ke basis budidaya 7 cincin berturut-turut, tetapi mereka tidak menyerap makhluk jiwa tipe tumbuhan yang melekat pada Tanggulin. Setiap orang punya alasannya sendiri. Alasan Yue Zhenyu menjadi klannya memiliki permintaan penting untuk cincin jiwa ketujuhnya. Dengan kemungkinan memperoleh skill fusi suci, dia perlu menggunakan jiwa roh malaikat awalnya sebagai cincin jiwa ketujuh. Alasan Ye Xinglan adalah dia menembus tahap penting dari Sword Soul-nya. Dia tidak bisa berhenti setengah jalan untuk menyerap binatang jenis tumbuhan itu, jadi dia sebaiknya menyelesaikan terobosan terlebih dahulu. Situasi Xie Xie agak mirip. Dia merasakan mutasi jiwa bela dirinya ketika dia mencapai peringkat 70. Untuk mencapai kesuksesan lebih lanjut, dia segera menyelesaikan terobosannya. Su Lizzie seharusnya menunggu, tetapi kemampuan yang dia kembangkan pada saat itu memicu jiwa roh awalnya untuk menyelesaikan fusi cincin jiwa ketujuh. Yuanen Yehui memiliki jiwa bela diri kembar. Dia juga memiliki idenya sendiri, jadi dia membuat keputusan untuk menggunakan cincin jiwa kedelapannya untuk menyatu dengan binatang jenis tumbuhan. Akibatnya, Su Xiaoyan adalah satu-satunya orang yang tersisa untuk fusi dengan binatang tipe tumbuhan. Semua orang telah meningkat menjadi 7 cincin. Ketika dia melihat Yue Zhenyu terlibat dalam kultivasi pintu tertutup untuk mencapai terobosan, dia dihasut untuk menyelesaikan terobosannya sendiri sehingga dia buru-buru pergi ke observatorium. Dia pikir semua orang berencana untuk bergabung dengan binatang jenis tumbuhan ketika mereka mencapai basis budidaya 8 cincin. Bagaimanapun, mereka mungkin belum tentu cocok dengan binatang jenis tumbuhan, jadi dia sebaiknya melanjutkan terobosannya. Akibatnya, 6 binatang buas Tanggulin masih di sisinya dan belum bergabung dengan rekan-rekannya. Dia adalah satu-satunya orang dengan cincin jiwa emas oranye saat ini. Sementara itu, Tanggulin dan kedua temannya membentuk formasi pertempuran segitiga saat mereka menyerang ke depan. 6 monster selek di sisi lain telah menyelesaikan formasi pertempuran mereka setelah mendiskusikannya sebelum kompetisi. Xie Xie mengambil langkah ke samping dan menghilang ke udara tanpa suara. Yuanen Yehui mengambil alih komando di tengah sementara Yue Zhenyu dan Ye Xinglan berada di sisinya masing-masing. Su Xiaoyan berada di belakangnya meninggalkan Su Lizzie di paling belakang formasi. Saat ini, 6 pasang pipi berkerut saat mereka mengunyah roti. Tanggulin tidak yakin dengan jenis roti yang mereka kunyah karena gerakan mereka rahasia. Tanggulin curiga itu mungkin sesuatu yang mirip dengan roti kacang haus darah. Selain Xie Xie yang hilang, anggota kelompok lainnya tidak bergerak meskipun Tanggulin menyerang mereka dari depan. Mereka menahan posisi mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi serangan lawan. Kecepatan Tanggulin meningkat saat sepasang sayap naga emas di punggungnya menyesuaikan arah serbuannya. Tombak naga emas sudah dalam genggamannya. Momentumnya yang ganas dan kuat akan membuat udara meledak. Jarak 200 meter dicapai hanya dalam beberapa detik dengan basis kultivasinya yang mengesankan. Aruheng dan Sima Jinchi berada di belakang hanya selangkah. Basis kultivasi mereka bahkan lebih kuat sementara kecepatan mereka pasti tidak lambat. Sima Jinchi memegang pedang pembunuh naga di tangannya. Orang yang dia tuju adalah Ye Xinglan. Saat mereka bertatapan satu sama lain, Sima Jinchi bisa melihat keinginan kuat untuk bertarung di mata gadis itu. Dia merasa seolah-olah sedang melihat dirinya sendiri di masa lalu saat dia melihat Ye Xinglan. Namun, Ye Xinglan tidak agresif seperti dia. Dalam kasusnya, itu adalah pengejaran kesempurnaan dalam keterampilan pedangnya. Sejauh mana Sword Soul-nya sekarang?
Pertarungan ini tidak akan segera berakhir, bukan? Meskipun itu adalah pertempuran 3 lawan 6 di mana pihak Tang Wulin kalah jumlah, Sima Jinci merasa yakin bisa memenangkan pertempuran ini. Dia akrab dengan kemampuan Tang Wuli dan tahu sejauh mana kekuatannya. Dalam pertempuran 1 lawan 1, dia tidak akan menjadi lawan yang layak bagi Tang Wulin jika dia tidak mengenakan baju perangnya. Dia adalah Master Jiwa 9 Cincin yang bertarung melawan Master Jiwa 7 Cincin. Efek amplifikasi Raja Naga Emas pada Tang Wulin begitu kuat hingga benar-benar mencengangkan. Aruheng memiliki pemikiran yang kurang lebih sama dengan Sima Jinci. Dia tidak berpikir bahwa Shrek Six Monsters dapat mengalahkan mereka bertiga. Dalam keadaan biasa, seharusnya mudah untuk judul Douluo bertanding melawan 7 Soul Douluo. Dia bahkan tidak akan tertarik untuk berpartisipasi dalam sesi sparring hari ini jika bukan karena Shrek Six Monsters. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Mungkin, dia adalah satu-satunya orang dari ketiganya yang mengira memenangkan pertempuran hari ini tidak akan sepele karena dia tahu kemampuan rekan-rekannya dengan baik. Kekuatan dalam setiap orang dikembangkan bersama sebagai satu regu. Sepanjang tahun ketika dia terdaftar di militer, dia adalah orang yang terlahir kembali. Bagaimana rekan-rekannya bisa berbeda? Ada reservasi sampai batas tertentu dalam serangan kepalanya yang tampak seolah-olah dia mencurahkan kekuatan penuhnya. Pandangannya tidak tertuju pada Yuanen Yehui tetapi Su Xiaoyan yang berdiri di belakang Yuanen Yehui. Dia yakin bahwa dia adalah satu-satunya orang yang mampu memblokir muatan kekuatan penuhnya. Ketika Tang Wulin melewati 100 meter, dia melihat sekilas staf bintang di tangan Su Xiaoyan berkilauan dengan pancaran seolah-olah dia akan melepaskan keterampilan jiwanya. Justru karena dia mengenal mereka maka dia memilih untuk bergerak pada saat ini. Tanpa ragu-ragu, 2 aliran cahaya ungu seperti kilat keluar dari matanya. Tang Wulin belum mengembangkan mata setan ungu ke bagian akhir dari tingkat hamparan. Namun, efek yang dihasilkan pada level ketiga masih sangat kuat dan menakutkan. Seandainya itu adalah Soul Sage biasa, dia akan meledakkan kepala Soul Sage dalam satu serangan. Tang Wulin mengerti betul bahwa bagian paling menakutkan tentang staf bintang Su Xiaoyan adalah kemampuan imobilitas mutlaknya. Dengan kemampuan ini, dia mampu menjadi salah satu dari Shrek Seven Monsters. Oleh karena itu, dia seharusnya tidak membiarkannya melepaskan kemampuan ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menghentikannya untuk meluncurkannya. Akibatnya, Tang Wulin melepaskan mata setan ungu tanpa ragu-ragu. Dia mengandalkan kekuatan spiritual domain roh untuk meluncurkan serangan tiba-tiba. Dia percaya bahwa Su Xiaoyan tidak akan dapat memblokirnya bahkan jika dia sudah siap. Bagaimanapun, rekan-rekannya tidak menyadari bahwa dia telah mencapai peringkat domain roh. Cahaya ungu muncul sekali. Bahkan Sima Jinci dan Aruheng yang berdiri di sisi Tang Wulin bisa melihat cahaya ungu emas padat dengan jelas. Selanjutnya, mereka membatu olehnya. Jika serangan spiritual yang menakutkan dilancarkan pada mereka, mereka juga tidak akan bisa menahannya. Mereka bahkan bisa merasakannya dari samping, apalagi bagi mereka yang menghadapinya dari depan. Mereka pernah menderita sekali karena mata setan ungu ketika mereka adu mekanik dengan Tang Wulin di masa lalu. Tang Wulin telah mengembangkan kekuatan spiritualnya dengan susah payah dalam beberapa hari terakhir. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan mata setan ungu ke tingkat tertinggi sesegera mungkin dan mencapai terobosan ke ranah hamparan. Saat itu, dia yakin dia bisa mendapatkan domain spiritual miliknya dengan mudah. Namun, situasi yang mengejutkan mereka bertiga terjadi. Ketika mata Tang Wulin berkilauan dengan sinar ungu dan mata iblis ungunya dilepaskan, dia menyaksikan dengan heran saat Su Xiaoyan yang berada di sisi berlawanan mengangkat kepalanya untuk mengungkapkan senyum mengerikan. Tang Wulin merasakan dadanya menegang saat dia melihat senyum di wajah Su Xiaoyan. Kembali ke awal ketika Tang Wulin pertama kali tiba di Akademi Shrek, Su Xiaoyan memegang teguh kelas dengan sikap otoriternya. Saat ini, senyumnya tampak disengaja. Layar cahaya emas berkabut muncul di depan Shrek Six Monsters secara diam-diam saat ini. Serangan mata setan ungu Tang Wulin meleset 1 mil saat melintasi layar dan meledakkan perisai cahaya secara langsung. Soul Land 3 Chapter 1207 Chapter 1207 Pengepungan. Dengan benar, pertahanan yang terbentuk dari energi tidak mungkin memblokir serangan spiritual tetapi Su Xiaoyan baru saja berhasil melakukannya. Cincin cahaya ungu menyebar di luar layar meninggalkan Su Xiaoyan sama sekali tidak terpengaruh oleh serangan Tang Wulin. Di sisi lain, Tang Wulin sudah maju dan tiba di depan mereka. Tombak naga emas menembus layar cahaya sepanjang kilatan sosoknya.
Namun, Tang Wulin tiba-tiba merasa seolah-olah dia tidak menembus layar tetapi ke dalam kehampaan. Dia merasa seolah-olah tombak naga emas yang merupakan senjata suci yang sangat tajam telah menembus ke ruang kosong di depannya. Rasanya seperti semuanya telah lenyap selama satu saat itu. Rasanya seolah-olah lawan tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Dalam pandangan orang lain, tombak naga emas Tang Wulin menghilang tanpa jejak begitu menembus perisai cahaya. Tubuhnya yang sedang mengisi dengan kecepatan penuh juga menjadi buram saat dia menerobos ke layar cahaya. Rasanya seolah-olah dia sudah menghilang pada saat itu. Apa yang terjadi di sana? Sementara itu, Yuanen Yehui, Yue Zhenyu, dan Ye Xinglan secara bersamaan mulai bergerak. Lutut Yuanen Yehui sedikit menekuk saat dia memposisikan dirinya dalam posisi kuda dan tinju kanannya perlahan meninju ke depan. Aliran udara yang tak terhitung jumlahnya secara bersamaan berkumpul di permukaan tinjunya dalam sekejap dan berputar keluar dengan kecepatan penuh sebelum berputar ke dalam untuk membentuk pusaran yang menakutkan saat itu meledak langsung ke dada Tang Wulin. Siluet Ye Xinglan bersinar dan tubuhnya telah berubah menjadi cahaya bintang. Kesadaran pedangnya yang tak tertandingi berubah menjadi Sword Soul dan langsung menuju Tang Wulin dengan dia menjadi satu dengan pedang. Yue Zhenyu juga sama mengesankannya. Bayangan cahaya malaikat bersayap 12 muncul di belakangnya. Pedang sucinya secara instan menyatu dengan malaikat saat dia melepaskan Angel as Descent and Light of Judgment. Serangan dari 3 orang semuanya diluncurkan langsung ke Tang Wulin. Mereka bahkan tidak peduli sedikitpun pada Aruheng atau Sima Jinci. Sementara itu, 2 lingkaran-lingkaran cahaya tanpa suara muncul di bawah kaki Sima Jinci dan Aruheng. Mereka muncul begitu tiba-tiba sehingga tidak ada cara bagi mereka untuk menghindar. Siluet dari keduanya yang awalnya maju seperti tank jiwa tiba-tiba berhenti dan mereka bahkan akan jatuh ke depan. Mereka dihentikan sesaat. Aliran rantai bintang melingkar ke atas dan terikat di sekelilingnya. Meskipun itu hanya berlangsung sesaat sebelum mereka berdua berhasil melepaskan diri dari rantai, imobilitas absolut selama 1 detik masih benar-benar berhasil menghasilkan efek kebuntuan. 1 detik. 1 detik di medan perang sudah cukup untuk memberi keseimbangan dalam pengepungan. Detik inilah yang memungkinkan Shrek Six Monsters menyelesaikan pengepungan sempurna di Tang Wulin. Sebenarnya, lapisan layar cahaya keemasan hanya berhasil memblokir Tang Wulin selama 1 detik, namun justru 1 detik itulah yang menetralkan satu serangan spiritual kekuatan penuh Tang Wulin. Ini adalah tampilan dari kemampuan sejati seseorang, kemampuan yang benar-benar menakutkan. Saat-saat ketegangan 6 lawan 1 terbentuk pada saat ini. Ketika tubuh mereka menegang sesaat, Aruheng dan Sima Jinci mengalami perubahan raut wajah. Mereka tidak pernah menyangka akan ada orang yang mampu melatih kemampuan kontrol yang begitu kuat di antara Shrek Seven Monsters. Di sisi lain, mereka melihat pancaran sinar yang meledak di tubuh Tang Wulin. Sisik emas yang menutupi seluruh tubuhnya sepertinya tiba-tiba berubah seperti cermin saat dia berkilauan dengan cepat. Serangan pertama yang mendarat di tubuhnya adalah Cloud Vortex Divine Pang. Pada saat yang sama ketika tubuh Tang Wulin memancarkan sinar keemasan dalam suara ledakan keras yang keras, auranya juga meningkat secara eksponensial. Itu adalah tubuh naga emas yang mendominasi. Pada saat itu ketika dia merasa bahwa serangannya meleset atau lebih tepatnya dia harus menggambarkan situasinya sebagai menyaksikan serangan spiritualnya mendarat di kehampaan, Tang Wulin telah melepaskan keterampilan jiwa ini. Dia tidak berani menunggu lagi. Pada saat ini, dia sedang bertanding melawan rekan-rekannya yang paling kuat. Senyum tipis muncul di wajahnya segera setelah itu. Tang Wulin tenang dan percaya diri saat dia menghadapi pengepungan. Kekuatan Cloud Vortex Divine Pang tidak hanya dalam kemampuan menyerang tetapi bahkan lebih pada kontrolnya atas kekuatan. Pukulan berat yang mendarat di tubuhnya tidak membuat Tang Wulin pergi. Sebaliknya, pukulan itu terasa seolah-olah merekatkan tubuhnya sehingga seluruh tubuhnya terhenti di udara. Cahaya penghakiman dengan ganas dilemparkan ke tubuh Tang Wulin saat ini. Kecepatan cahaya selalu melaju lebih cepat dari pedang Stargot Ye Xinglan. Tang Wulin melambaikan tangan kanannya. Tombak naga emas berkilauan dengan cahaya keemasan yang menyilaukan saat lapisan udara naga keemasan melewati tubuhnya dan mengandalkan energi yang dihasilkan dari serangan tubuh naga emas yang mendominasi untuk tiba-tiba mengembang keluar. Tidak hanya itu, cincin jiwa emas kelima di tubuhnya juga bersinar terang. Dia melepaskan ledakan tremor naga emasnya. Efek yang dihasilkan dari kombinasi Dragon Air dan Golden Dragon Tremor sangat kuat dan menyebarkan cahaya penghakiman yang dilepaskan oleh Yue Zhenyu dalam keadaan avatar jiwa bela dirinya.
Pada saat yang sama, tombak naga emas diangkat tinggi di tangannya karena memproyeksikan ribuan bayangan cahaya dalam sekejap. Dia tidak hanya berhasil memblokir pedang Star God Ye Xinglan tetapi juga berhasil menyelimuti Yuanen Yehui, Yue Zhenyu, dan Ye Xinglan di hadapannya. Tang Wulin sudah berbeda dibandingkan sebelumnya. Ding, suara renyah terdengar. Tang Wulin dengan heran menemukan bahwa pedang Star God di depan wajahnya tampaknya telah berubah menjadi ilusi. Pada saat berikutnya, dia merasa seolah-olah itu diproyeksikan ke dalam pikirannya. Apakah pedang Star God-nya sudah mampu meluncurkan serangan spiritual melalui proyeksi aura Sword Soul? Tang Wulin telah dihadapkan pada serangan yang sama ketika dia bertarung melawan Gale Sabre Demon Sima Jinchi. Meskipun dia sudah familiar dengan ini, dia tidak bisa menahan perasaan heran. Tidak ada keraguan bahwa Ye Xinglan saat ini sudah cukup menguasai kedalaman Sword Soul-nya. Pada saat inilah bayangan cahaya dari ilusi menemukan lehernya. Bayangan cahaya muncul begitu tiba-tiba sehingga Tang Wulin bahkan tidak menyadarinya. Dragon Air dan Tremor Burst baru saja meledak dan sedang dalam proses pemulihan. Serangan itu diluncurkan dengan timing yang tepat. Itu tiba tepat pada saat Dragon Air berada pada titik terlemahnya. Dragon Air tanpa suara berpisah dari serangan itu. Itu beriak dengan penampilan lapang seolah-olah itu robek oleh ruang yang berfluktuasi. Ketika Tang Wulin merasakan bahayanya, bayangan cahaya ilusi telah tiba di belakang lehernya. Itu sia-sia. Tang Wulin menemukan dari mana serangan itu berasal dalam hitungan detik. Ternyata setelah melalui serangkaian serangan, Ye Xinglan bukanlah orang yang mengakhirinya, tapi sia-sia. Mereka bahkan tidak repot-repot membagi sebagian kekuatan mereka untuk menghadapi Aruheng atau Sima Jinchi dan sepenuhnya mengabdikan diri untuk mengepungnya. Ini benar-benar menunjukkan kemurahan hati mereka padanya. Mereka benar-benar sahabat terbaiknya. Tang Wulin tidak punya waktu untuk merasa frustrasi atas serangan sia-sia yang tidak bisa dilawan dengan mudah. Tang Wulin saat ini belum berhasil melepaskan 1000 jari menuduh karena pengaruh Sword Soul. Lebih penting lagi, waktu serangan sia-sia yang datang dari belakang dikendalikan dengan sempurna. Cahaya penghakiman Yue Zhenyu tersebar karena getarannya, tetapi pedang suci telah memotong dari sisinya. Serangan Yuanen Yehui dari Cloud Vortex Divine Pang dari depannya dilahap oleh tubuh naga emasnya yang dominan tetapi serangan kedua tiba sekali lagi. Selain itu, rasanya yang ini lebih besar dari yang sebelumnya karena serangannya semakin kuat. Tang Wulin membuat asumsi dalam sepersekian detik ini bahwa dia pasti tidak akan bertahan selama 3 putaran dalam pengepungan rekannya sebelum semuanya berakhir. Karena dia tidak bisa menghadapi mereka dalam tabrakan frontal, dia harus bersatu dengan rekan satu tim di belakangnya untuk mengalahkan upaya gabungan dari Shrek Six Monsters. Aruheng dan Sima Jinchi baru saja berjuang bebas dari kendali rantai bintang saat ini. Mereka sekali lagi siap untuk menyerang. Namun, kendali Su Xiaoyan tiba lagi pada saat ini. Itu adalah cahaya bintang yang menyilaukan. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dengan deras dan secara terpisah mendarat di tubuh Aruheng, Sima Jinchi, dan Tang Wulin sehingga gerakan mereka sempat membeku. Bahkan Tang Wulin tidak berani menyatakan dirinya lebih baik dari Su Xiaoyan dalam hal pengaturan waktu. Serangan kendali Su Xiaoyan benar-benar terlalu tepat. Cahaya bintang pertama jatuh ke tubuh Tang Wulin pada saat dia baru saja membalikkan tangan kirinya dalam upaya untuk memblokir serangan sia-sia. Meskipun serangannya ini hanya bisa menghentikan Tang Wulin sesaat, momen ini saja sudah cukup. Mereka benar-benar menggembirakan. Tang Wulin menyadari bahwa kemampuan kontrol Su Xiaoyan sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak hanya berhasil menghentikan tubuhnya tetapi dia merasa seolah-olah pikirannya berhenti hampir secara bersamaan. Dia telah kehilangan kemampuannya untuk berpikir sejenak. Ini tidak diragukan lagi adalah bencana ketika dia bertarung melawan begitu banyak Feng Hao Douluo pada saat yang bersamaan. Soul Land 3 Chapter 1208. Chapter 1208, Kemenangan Pertama. Tang Wulin tahu bahwa dia ceroboh dan meremehkan pertumbuhan teman-temannya. Dia seharusnya tidak menyerbu dari awal. Dia membuat jarak antara Sima Jinchi, Aruheng, dan dirinya sendiri dengan melakukannya. Pada akhirnya, dia menerobos ke wilayah lawannya sendirian. Teman-temannya juga tidak bersikap lunak padanya. Tujuan mereka sederhana dan itu untuk mengeluarkannya dari gambaran. Setelah itu, mereka akan berurusan dengan Aruheng dan Sima Jinchi. Mereka berenam bekerja sebagai satu. Jelas, roti kacang haus darah telah mengambil efeknya. Intensitas serangan mereka sulit ditahan bahkan untuk dia. Dia baru saja melepaskan tubuh naga emasnya yang mendominasi.
Meskipun dia berhasil memblokir serangan putaran pertama, serangan Xie terlalu fatal baginya. Bahkan Long Yeiwei yang telah menyaksikan pertempuran dari samping tidak berpikir bahwa Tang Wulin memiliki peluang. Namun, wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Jika Tang Wulin sendiri yang kuat di antara mereka, maka 7 monster Shrek tidak akan menjadi kekuatan yang tangguh. Ada batasan kekuatan individu seseorang, tidak peduli seberapa kuat seseorang itu. Batasan seseorang akan terlihat ketika orang tersebut harus berurusan dengan banyak hal sekaligus. Jika semua Shrek 7 Monsters kuat, maka mereka benar-benar dapat dianggap sebagai ahli dari generasi tersebut. Hanya dengan begitu mereka dapat benar-benar memulihkan Akademi Shrek dan membiarkan Akademi berdiri di puncak benua lagi. Long Yeiwei senang melihat Tang Wulin dalam keadaan darurat, mengapa dia tidak? Teman-teman kecil ini benar-benar telah tumbuh. Namun, tepat ketika semua orang mengira Tang Wulin tidak tahan lagi, detak jantung yang keras tiba-tiba terdengar. Badum. Segala sesuatu di sekitar mereka sepertinya telah mereda di tengah suara detak jantung yang kuat. Xie, yang menyerang Tang Wulin dan juga yang paling dekat dengannya, dengan jelas berhenti dalam gerakannya. Suara detak jantung ini bukan berasal dari Tang Wulin, melainkan dari Aruheng di belakangnya. Orang pertama yang terkena Dazzling Starlight adalah Tang Wulin, diikuti oleh Aruheng dan Sima Jinci. Namun, tepat pada saat ini ketika mereka dipukul, detak jantung Aruheng terdengar. Dalam pertempuran tim, jika satu pihak tidak memiliki master jiwa pertempuran sistem kontrol, itu akan terlalu merugikan. Aruheng bukanlah sistem kontrol sendiri, tetapi berkat teknik rahasia sekte tubuh miliknya, dia memiliki kemampuan sistem kontrol tertentu. Dia melepaskan kemampuan mengendalikannya dalam sekejap. Suara detak jantung yang berat telah memengaruhi setiap orang dari Shrek 6 Monsters. Sebenarnya, ketika mereka menonton tantangan jaringan pertempuran Do Bintang Federal, mereka telah melihat Aruheng mempengaruhi lawan-lawannya dengan suara detak jantungnya. Namun, melihatnya dan menghadapinya dalam pertarungan sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Selain itu, Aruheng telah meningkat dari menjadi Soul Douluo menjadi Judul Douluo. Dia adalah tubuh Douluo sejati. Teknik rahasia bawaannya juga ditingkatkan setelah dia menyelesaikannya. Itulah mengapa suara detak jantung yang bersemangat ini membuat hati Shrek 6 Monsters berdetak kencang. Pasokan darah yang tidak mencukupi dari hati mereka mengakibatkan jeda dalam output jiwa bela diri mereka dan efek Dazzling Starlight telah ditiadakan secara paksa. Tang Wulin tersenyum. Bagaimanapun, dia tidak bertarung dalam pertempuran ini sendirian. Sebuah cahaya perak menyala di tangan kanannya di belakangnya dan tombak lain muncul dari udara tipis. Itu adalah tombak Divine Atlas yang mengesankan yang pernah digunakan Atlas Douluo untuk membanjiri dunia. Cahaya perak yang cemerlang memblokir serangan yang datang dari belakangnya. Suara tajam terdengar saat serangan Xie akhirnya diselesaikan. Di saat yang sama, cincin jiwa Tang Wulin tiba-tiba bersinar. Itu bukan 5 cincin jiwa emasnya, tapi dia langsung beralih ke 7 cincin jiwa sebagai gantinya. Dia tidak mengaktifkan avatar jiwa bela dirinya dan yang mengejutkan semua orang, telah mengaktifkan cincin jiwa keduanya. Shrek 6 Monsters sangat akrab dengan Tang Wulin. Mereka jelas tahu apa keterampilan jiwa keduanya. Blue Silver Impaling Array. Apa gunanya Blue Silver Impaling Array-nya saat ini? Mungkinkah dia mengira bahwa Blue Silver Impaling Array-nya dapat mengendalikan semua orang? Semua orang saat ini mengeroyok Tang Wulin. Memang benar bahwa Blue Silver Impaling Array-nya bisa menyelimuti semua orang, tetapi itu masih hanya keterampilan jiwa keduanya. Apa yang bisa dilakukannya bahkan jika itu menyelimuti seluruh medan perang? Dengan kekuatan Shrek 6 Monsters, mereka memiliki banyak cara untuk menghadapi kemampuan pengendalian yang relatif lebih lemah ini. Namun, adegan mengejutkan muncul tepat ketika mereka mengira keterampilan Tang Wulin tidak akan memiliki efek pengendalian yang signifikan. Bilah rumput Blue Silver tebal menyerbu keluar dari tanah dan begitu mereka menyerbu, warna biru asli mereka berubah menjadi warna emas kebiruan yang menarik. Mereka juga mengeluarkan gelombang auman naga. Itu jika banyak naga emas kebiruan kecil keluar dari tanah. Setiap ujung rumput Blue Silver menyerupai kepala naga. Pemandangan yang bahkan lebih mengejutkan adalah mereka bersinar dengan cahaya keemasan yang samar. Serangan itu tak terhindarkan. Ini terutama karena itu telah menyebar sendiri hingga mencapai diameter 100 meter. Semua orang melepaskan kemampuan mereka yang menurut mereka bisa menghalangi ini. Namun, mereka masih dikuasai oleh Blue Silver Impaling Array ini. Tubuh mereka menegang. Mereka merasa seolah-olah garis keturunan mereka ditekan oleh sesuatu.
Serangan semua orang sepertinya telah terputus pada saat yang sama dan tekanan pada tubuh Tang Wulin langsung lenyap. Senyuman aneh muncul di wajah Tang Wulin. Dia menyapu tombak naga emas dan tombak Dewa Atlas pada saat yang bersamaan. Mereka menyerang Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui yang berada di dekatnya dan keduanya dikirim terbang oleh dampaknya. Dia telah menunjukkan belas kasihan karena mereka adalah temannya, dia tidak memukul mereka dengan kekuatan penuh. Meski begitu, mereka masih terbang jauh sebelum jatuh ke tanah. Tombak Divine Atlas di tangan Tang Wulin langsung menghilang. Dia meraih sesuatu di belakangnya dengan kecepatan kilat di tangan kirinya. Pada saat yang sama, dia menginjak tanah dengan kaki kanannya menggunakan Golden Dragon Shakes the Earth. 8 naga emas kebiruan menyerang saat gelombang bergetar dikirim. Ini melumpuhkan Su Xiaoyan lagi saat dia mencoba untuk melepaskan kemampuan pengendaliannya. Bahkan pedang Star God Ye Xinglan terpengaruh dan akhirnya dicegat oleh Gale Saber Demon Sima Jinchi yang datang dari belakang. Dalam pertempuran antara Master Jiwa, seringkali hanya diperlukan satu keterampilan jiwa agar gelombang pertempuran berubah. Ini juga alasan mengapa setiap Master Jiwa mencari keterampilan jiwa yang kuat dalam proses kultivasi mereka. Tang Wulin dan yang lainnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun, dengan Blue Silver Impaling Array, yang tampaknya sederhana, gelombang pertempuran langsung berubah. Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui adalah kekuatan ofensif utama dari Shrek Six Monsters. Ketika mereka dikirim terbang mundur, tidak ada yang menghentikan Tang Wulin untuk maju. Dia dengan cepat pindah ke Ye Xinglan. Tangan kirinya meraih sesuatu saat dia menarik. Sesosok ditarik keluar dari udara tipis. Namun, dalam sekejap sosok itu ditarik keluar, Xie secara mengejutkan memudar dan menghilang. Namun, ini tidak bisa lagi mengubah situasi pertempuran. Tang Wulin tersenyum saat dia menepuk bahu Su Xiaoyan dengan tombak naga emasnya di tangan kanannya. Kemampuan pengendalian Su Xiaoyan sangat kuat, tetapi dia akan keluar dari gambar begitu dia dikendalikan dan musuh mendekat. Su Lizhi berada di belakang Su Xiaoyan. Ketika dia melihat Tang Wulin tepat di depan hidungnya, dia segera mengangkat kedua tangannya untuk menunjukkan penyerahan. Dia tampak tidak berbahaya. Lagi pula, Master Jiwa alat tipe makanan tidak pernah cocok untuk pertempuran di medan perang. Di sisi lain, Aruhen menyerang seperti angin kencang. Dia memblokir Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui yang bermaksud untuk kembali dan membantu rekan-rekan mereka. Tidak ada lagi keraguan tentang hasil pertandingan ini. Tang Wulin menghela nafas panjang, dia berbalik untuk menyaksikan pertarungan antara Ye Xinglan dan Sima Jinchi. Dragon Slaying Sabre dan Star God Sword telah bertabrakan ratusan kali dalam waktu singkat. Ye Xinglan terus mundur di tengah suara tabrakan yang padat. Namun, dia masih dengan gigih memblokir serangan Sima Jinchi. Baiklah, hentikan. Suara Elder Long datang pada saat yang tepat. Saber dan pedang bertabrakan. Ye Xinglan melakukan jungkir balik dan melayang mundur jauh. Saat ini, ekspresinya juga muram. Meskipun dia hanya bersilangan pedang dengan Gale Sabre Demon Sima Jinchi untuk waktu yang singkat, dia berada di bawah tekanan yang sangat besar.